Selamat pagi semua. Sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar, marilah kita awali aktivitas kita dengan doa pagi. Lagu pembuka kita, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 9 sampai ayat 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini adalah Matius pemungut cukai dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Pada zamannya, para pemungut cukai diberi stigma sebagai orang berdosa. Dosa mereka berlipat karena mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Mereka bekerja untuk penjajah sekaligus mereka adalah koruptor. Sanksi sosial yang mereka dapat adalah mereka dicap sebagai pendosa, setara dengan orang kusta yang harus dikucilkan dan disingkirkan dari masyarakat. Yesus datang membawa kabar gembira yang memerdekakan dan menghidupkan. Peristiwa panggilan Matius menjadi kesempatan untuk menyampaikan warta pembebasan yang ditawarkannya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tertulis dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13. Yesus dalam Injil Matius dipotret sebagai Musa baru yang membawa kebaruan dalam hidup keagamaan. Ia membawa kepenuhan hukum Taurat dan menyempurnakannya dalam hukum baru, yaitu kasih. Ia membawa pesan pembaruan dalam manifesto khotbah di bukit yang mengandung pengajaran radikal dan revolusi. Revolusi yang ditawarkan bukan dengan kekerasan dan people power, bukan pula untuk tujuan kekuasaan politik, melainkan revolusi hati yang membongkar akar-akar kodrat kemanusiaan menuju sebuah transformasi kemanusiaan yang diterangi inspirasi Injil yang hadir kerajaan Allah. Yesus menancapkan sebuah tolak ukur dan standar baru dalam penghayatan hidup keagamaan,
yang telah menjadi kaku dan beku, serta dibajak oleh hasrat untuk kekuasaan. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Pembaruan dirumuskan dengan menarik garis tegas pembeda. Misalnya, kamu telah mendengar firman, manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 43 sampai 46. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Saya akan memimpin secara Kristen Protestan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena atas kasih dan berkat-Mu lah kami ada hingga saat ini. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, agar senantiasa Kau sertai dan berkati dimanapun kami berada. Semoga keadaan di sekitar kami cepat pulih ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk guru dan orang tua kami. Semoga Engkau memberikan mereka kesabaran dan Engkau memberkati mereka di setiap perjalanan hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Haleluya, amin.